lagi bareng kita di Paprika, PAP Berretorika. Nah, pada episode kali ini, di episode 36, kita bakal membahas tentang gaji dolar ngopi di Sydney, rahasia lulusan PAP Go Internasional. Nah, sebelumnya, karena tak kenal maka kenalan, kenalin, nama aku Kailila Rajuhafiza, biasa dipanggil Kailila. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama tamu kita yang jauh-jauh dari Australia. Halo Kak Firly. Halo teman-teman semua, selamat sore dari Australia. Kenalin namaku Firly Khairul Ramadhani, biasa dipanggil Dani atau Firly juga bisa. Saya mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran tahun 2015, kebetulan lulus tahun 2020, begitu. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak. Sebelumnya aku boleh langsung tanya-tanya aja nggak sih Kak di sini? Boleh boleh. Pertama-tama boleh nggak sih Kak dijelasin sedikit dulu kayak sebenarnya lulusan pendidikan administrasi perkantoran tuh prospek kerjanya bakal jadi apa dan kemana aja? Mmm. Kalau prospek, lulusan pendidikan administrasi perkantoran itu sangat luas ya, Dek, karena kita kan ada ya masih satu rumpun sama pendidikan ekonomi gitu. Setelah lulus kitanya nanti bisa kerja di bagian, administrasi, manajemen, atau bagian pendidikan. Kalau semisal bagian administrasi nanti kita bisa menjadi arsiparis, tenaga administrasi di kantor, di sekolah, atau di tata usaha bagian bisnis yang lain. Kemudian di bagian manajemen itu kita bisa jadi, bagian HR atau sumber daya manusia semacam itu, dan karena kita ada di Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, jadi kita akan menjadi tenaga pengajar dan tidak menutup kemungkinan juga, kita bakalan jadi tenaga, ya staf kependidikan seperti itu. Tapi yang perlu saya garis bawahi adalah ketika nantinya teman-teman dari PAP, dari Pendidikan Administrasi Perkantoran lulus, itu sudah, apa ya, bisa dibilang udah nggak kagok lagi, nggak syok, nggak, apa namanya, nggak more pressure kayak gitu-gitu. Karena mata kuliahnya yang dosen-dosen ajarkan itu udah sangat membantu sekali, bahkan hal-hal kecil semacam kalau teman-teman nanti belajar kesekretariatan di semester berapa ya, 5 kalau nggak 6 itu ada, bagaimana cara mengangkat telepon gitu. Kayak kita nggak ekspektasi bahwa di PAP bakalan diajarkan seperti itu. Dan juga ada mata kuliah, apa itu namanya, arsiparis, ternyata juga, eee, arsip itu banyak sekali dan di PAP ini diajarkan gitu. Jadi setelah lulus, hal-hal kecil yang seperti itu dan sebagai contoh kita menerima tamu, itu juga diajarkan di program studi PAP. Kemudian ada, bagaimana kita, apa itu namanya, menerima surat masuk, mengirimkan surat keluar, kayak gitu itu diajarin di PAP. Jadi, bagi lulusan PAP itu jadi kayak nggak kaget gitu, Dek. Jadi kayak Bener-bener. sangat luas, betul. Nah, kalau dari Kakak sendiri nih Kak, perjalanan Kakak selama kerja di luar negeri atau mungkin Mhm, bisa diceritain sedikit kayak bagaimana perjalanan Kakak selama kuliah itu kayak ikut mhm. organisasi kah atau kegiatan apa aja yang Kakak lakuin selama kuliah? Terus setelah Kakak lulus dari PAP sampai sekarang tuh akhirnya dapat kesempatan itu tuh prosesnya kayak gimana sih Kak kalau boleh Mhm. tahu? Wah, kalau boleh tahu, ini kalau tak ceritain sampai subuh kayaknya, Dek. Kalau dulu, eee, di UNS tahun 2015 sebelum gabung, jadi mahasiswa baru pendidikan administrasi perkantoran, itu saya jadi ikut paskibraka.
UNS tahun 2015 bagian pasukan depan, pasukan 17. Kemudian, setelah, berjalan kuliah, aku kenal Himadistra, Himpunan Mahasiswa Pendidikan Administrasi Perkantoran, jadi anggota Himadistra dulu dari, tahun 2015, 16 kalau nggak salah. Kemudian karena saya suka bulu tangkis, kebetulan juga ada UKM bulu tangkis, saya ikut UKM bulu tangkis jadi anggota. Kemudian tahun 2016, 17, saya dipercaya diamanahi jadi ketua bidang humas, hubungan masyarakat. Di situ masih ada humas nggak, Dek? Atau namanya ganti gitu? Masih ada humas. Oh, humas ada. Ketua bidang humas, kemudian di UKM badminton jadi ketua pengembangan organisasi, kemudian tahun 2017 juga saya mencoba organisasi di Kota Surakarta, organisasi masyarakat, saya ikut Putra Putri Solo, pemilihan Putra Putri Solo, alhamdulillah, jadi first runner up, juara 2 Putra Solo tahun 2017. Kemudian apalagi, kemudian ya setelah itu semua akhirnya, apa namanya, organisasi selesai dan namanya kuliah, kita ya fokusnya tujuan kuliah. Fokus skripsi, KKN, dan mungkin tugas-tugas akhir yang harus diselesaikan. Tahun 2018, ikut organisasi juga, emang udah dari dulu dan berkesempatan di tahun 2018 itu jadi ketua Karang Taruna RW 10, terus ya kurang lebih seperti itu. Jadi, apa namanya, ada masanya kita berorganisasi, ada masanya kita turun gunung untuk, fokus ke kuliah lagi gitu. Kemudian, awalnya tuh gimana ceritanya aku bisa sampai Australia gitu ya. Iya, Awalnya benar-benar. awalnya aku nggak ada itu deh, apa namanya, nggak ada kepikiran liburan ke luar negeri ataupun ke negara terdekat seperti Malaysia atau Singapura gitu. Kayak, apa ya, aku punya tujuan sendiri, punya tujuan kayak ke depannya aku mau bakalan kayak gimana. Karena pada saat itu, setelah lulus aku bekerja, dapat ya mungkin bisa dibilang gaji UMR lah kayak gitu kan. Aku mikir gini, "Ini bisa nggak sih gaji UMR itu, eee, buat bangun rumah tangga segala macam atau, eee, ya didik anak segala macam kayak gitu-gitu, kok kayak aku ngerasa kurang," gitu. Terus kebetulan, eee, itu ceritanya aku lagi main futsal, ketemu teman dekat, ya baru dekat juga pas, udah lulus kuliah gitu kan. Dia cerita kalau dia mau ke Australia gitu. "Loh kenapa ke Australia?" Gitu kan. Karena dari segi pendapatan penghasilan itu sekian-sekian dan gitu. Aku juga sampai sempat mikir, "Ah masa gitu, gaji 3 juta per hari gitu. Ini gaji kuliah apa anggota DPR?" Gitu kan. Nah, aku mikir, apa namanya, ini nggak mungkin gitu. Habis itu aku searching-searching, nama programnya itu Working Holiday Visa, teman-teman. Nah, setelah aku tahu searching-searching, oh ternyata benar gitu. Bahkan gaji 3 sampai 6 juta per hari di sini itu bukan hal yang mustahil gitu. Bahkan kalian mau nabung puluhan juta per bulan itu juga kayak it's easy. Kemudian aku, apa namanya, ngobrol sama ibuku tahun 2023 Mei kalau nggak salah itu. Terus ibu, apa namanya, saya cerita ke ibu saya, eee, ketika saya cerita, ya namanya respon ibu kan kayak, respon-respon spontan gitu ya, kayak, "Hahaha, masa iya kamu ke luar negeri, apa, emang bahasamu itu bisa gitu, orang bahasa Inggrismu aja jelek," kayak gitu kan. Tapi setelah itu 1 bulan kemudian itu bulan puasa, iya tahun 2023.
orang tua saya tuh ngizinin gitu sampai, "Le, kalau semisal kamu." Terus setelah itu, ibu saya ngizinin kayak, apa namanya, aku kayak bingung sendiri gitu kan. Wah anjir, kayak ibuku ngizinin, wah aku harus gimana gitu kan, kayak, tambah semangat, tambah bingung juga. Terus setelah itu, apa namanya, saya sama teman saya akhirnya persiapan bareng segala macem dan, jadi itu program working holiday visa itu sekarang pembukaannya setahun sekali, teman-teman. Kemudian, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, salah satunya itu yang pertama, eee, menyertakan sertifikat kemampuan berbahasa Inggris, bisa dibuktiin dengan, apa namanya, IELTS, PTE, atau segala macam. Itu kalau saya kebetulan dulu ngambil IELTS, minimal skor band-nya itu 4,5 atau setara B1 lah kalau, apa namanya, di penilaian pelajaran biasa. Kemudian ada persyaratannya itu minimal, harus ada surat apa, surat bank statement kayak gitu-gitu, minimal 5.000 AUD itu sekitar 55 juta. Itu apa namanya, dibuktiin dengan, eee, bank statement tadi itu. Kemudian yang terakhir yang apa, yang menurut saya itu kayak 3 poin paling penting. Yang terakhir itu minimal D3, teman-teman. Jadi nggak nggak bisa kalau semisal teman-teman yang lulusan SMA langsung daftar SDUWHV ini nggak bisa. Jadi kayak harus minimal D3. Atau kalian bisa juga pakai, eee, su mahasiswa aktif minimal semester 5. Mmm, Iya, kemudian ada Mbak yang mau ditanyain? terus kayak kalau kerja di luar negeri sendiri nih Kak, kayak skill apa sih yang bakal paling kepake? Terus kayak ilmu Mhm. yang dulu Kakak pelajari di PAP tuh relevan nggak sih sama kerja Kakak sekarang itu? Kalau ilmu yang saya dapatkan di PAP itu termasuk jarang digunain, teman-teman, karena, ibaratnya lulusan pendidikan, kebetulan saya sekarang kerja di peternakan, jadi kayak, berbanding terbalik kayak gitu. Lalu skill apa yang paling dipakai itu, apa ya, lebih ke skill fisik kayak gitu, skill fisik dan mungkin bahasa juga. Jadi karena kerjanya itu benar-benar, fisik dan monoton, kerja 8 sampai 12 jam gitu, dan kebetulan aku sekarang kerja di peternakan sapi, teman-teman. Tapi kalau dilihat dari ke belakang itu 2 bulan saya kerja di, farm apel, di kebun apel, kemudian 4 bulan kerja di, apa namanya, packing shed, kerja di pabrik pabrik buah kayak pengemasan kayak gitu-gitu. Kemudian, eee, saya kerja di peternakan ayam kurang lebih setahun, terus ini sudah, kurang lebih 1 tahun 10 bulan aku di sini. Itu ini terakhir udah berjalan 3,5 bulan, baru gabung di peternakan sapi kayak gitu. Jadi, mostly pekerjaan di sini itu mengandalkan fisik banget, capek banget. Bahkan dari awalnya saya datang, di Australia itu beratnya 97 kilo, Dek, dan sekarang itu berat saya rata-rata 74, 75 kilo. Jadi kayak kalau buat teman-teman yang mau diet, mari ke Australia kayak gitu. Kerja di Australia kalau mau Iya, dietnya. kerja di Australia kayak gitu. Nah, terus, mungkin teman-teman berpikir kenapa aku pindah-pindah. Jadi ada namanya pekerjaan-pekerjaan di sini itu yang apa, seasonal semacam itu. Karena di sini kan
bukan kayak di Indo, ada musim hanya ada musim hujan dan musim panas kan kalau di Indo. Kalau di sini sekarang ini lagi peralihan musim winter ke spring, musim dingin ke musim, apa namanya, mulai daun-daun mulai, apa namanya itu, tumbuh dan bunga-bunga juga mulai bermekaran. Habis itu nanti di bulan spring ini mungkin kurang lebih September September sampai Oktober, November. Nanti baru November, Desember peralihan ke summer, musim panas. Terus musim panas sampai mungkin April, Mei, 3 bulan Juni, Juli, Agustus itu winter, musim dingin gitu. Jadi di sini bisa kayak tadi pagi aja, kebetulan tadi malam night shift, dan pagi-pagi itu berapa, -1 kalau nggak salah, kayak dingin banget gitu pulang-pulang. Terus balik lagi ke pertanyaan tadi, eee, Skill yang apa ya, oh di skill iya. Kalau dari segi bahasa, eee, apa ya, awal-awal saya datang di Australia itu bener-bener kayak nggak mau gitu ngomong sama selain orang Indo karena saking takutnya aku, eee, nggak bisa ngomong bahasa Inggris gitu. Tapi karena kita sudah sampai Australia, ya namanya bahasa juga, ya kita gunain bahasa Inggris walaupun kita ketemu sama orang Asia, orang asli Australia, kita harus pakai ngomong bahasa Inggris kayak gitu. Jadi lama-lama, eee, dari segi bahasa saya kesulitan, tapi lama-lama juga ya bisa menyesuaikan dan para pekerjanya pun juga tidak melulu yang asli Australia semua, tapi juga dari berbagai negara, dari, negara Asia juga ada, Pasifik, dari Eropa juga ada, dan ya bisa dibilang Indonesia itu termasuk bagus pengucapan, dan pendengarannya dalam berkemampuan berbahasa asing karena, eee, apa itu namanya, kita itu punya alfabet gitu kan, Dek. Kalau semacam Vietnam, Thailand kan kayak berbeda, apa namanya tuh, hurufnya beda, jadi kayak mereka agak kesulitan buat berbicara segala macam. Jadi kalau, di sini teman-teman, apa namanya, eee, nggak usah khawatir masalah bahasa, mungkin, eee, kekurangan kita dalam berbahasa ini bisa menjadi kelebihan kita suatu saat nanti, kayak gitu. Terus tadi apa lagi, Dek? udah sih Kak tentang skillnya. Heeh heeh heeh. Terus ini balik ke pertanyaan terakhir aja ya Kak. Jadi kayak Mhm tips apa yang paling penting dari Kakak buat teman-teman mahasiswa atau yang fresh graduate yang penting mhm. banget atau yang pengen banget kerja di luar negeri? Kayak apa aja sih Kak yang kayak tips-tipsnya gitu? Kalau tips-tipsnya sih, selama teman-teman sudah memenuhi persyaratan, eee, yang apa namanya itu, yang dilampirin sama jadi gini, program ini itu ditengarai oleh Ditjen Imigrasi, itu jadi ini programnya termasuk program yang legal, nggak abal-abal, nggak ilegal segala macam, dibuka setahun sekali. Jadi nanti teman-teman bisa cek Instagram-nya Dirjen Imigrasi, nanti aku juga mungkin bisa share ke teman-teman juga, persyaratannya tadi. Ada beberapa persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dan juga ada beberapa administrasi penting yang harus kalian penuhi juga. Kemudian, eee, semacam Kayak mungkin eh, apa namanya harus bahasanya harus lancar atau kayak iya, eh, IELTS-nya harus sesuai mhm. grade atau gimana gitu Kak?
Jadi, kalau mungkin teman-teman masih merasa minder dari segala bahasa, segala macam, itu nggak masalah. Aku juga dulu, eee, seperti itu gitu, kayak, apa namanya, kemampuan bahasa itu kayak yang paling, problem yang paling tinggi gitu. Tapi karena kemauanku dan motivasiku tinggi untuk, apa namanya, untuk masa depan nantinya, jadi ya harus aku siapkan dari sekarang. Memang semuanya memang semuanya itu nggak harus sekarang, tapi semuanya harus dipersiapkan dari sekarang. Nah, eee, jadi, dari masalah bahasa sendiri karena, tesnya itu bayar 3.150.000 Dek. Jadi, pada saat itu saya harus ya mau nggak mau karena kalau semisal gagal jadi harus ngulang lagi, harus bayar lagi. Jadi buat temen-temen yang emang bener-bener pengen kerja di luar negeri juga harus, bisa sungguh-sungguh dalam belajar bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Tidak menutup kemungkinan juga enggak cuma Australia, juga berbagai negara, itu juga ada kesempatan buat teman-teman kerja di luar negeri. Kemudian, eee, jadi itu tadi, WHV itu dibuka setahun sekali. Nah, kurang lebih nanti, akan dibuka September kalau nggak Oktober. Jadi, persiapin diri aja karena pembukaannya hanya setahun sekali. Jadi buat teman-teman fresh graduate yang ya umur 29 masih bisa lah. Jadi kayak buat teman-teman kelahiran tahun 96 sampai, lulusan tahun yang baru bisa dicoba gitu buat, eee, ikut working holiday visa. Kapan lagi gitu digaji setara tunjangan DPR 3 juta per hari itu bener-bener teman-teman, jadi buat motivasi aja. Jadi gajian di sini itu bayarannya per jam teman-teman, dan sekarang itu UMR Australia ada di angka 29 koma something, itu sekitar 290.000 per jam. Dan kalau kita kerja 10 jam ya berarti 2.900.000 karena kalau dolar AUD ke rupiah itu sekitar 10.400 200. Yes, Les. Ya. Oh, I wanna say, sorry. No worries. It's, Caleb clothes, yeah. And I think Caleb, going outside, but I don't know, I'm not sure. Oh, he's gone. I think he go to somewhere, yeah. All good. Thank you, Lex. Nah, oh sorry ada iklan bentar tadi. Jadi, eee, ya kurang lebih 2.900.000 berarti teman-teman. Dan aku kebetulan di peternakan sapi ini kerja 12 jam, jadi ya 290 dikali 12 itu berapa bisa, teman-teman bayangin sendiri. Dan di sini gajiannya seminggu sekali gitu. Jadi buat teman-teman mungkin nanti yang kerja di sini berkesempatan buat nabung puluhan juta per bulan itu it's kayak ya easy gitu, nggak masalah karena pendapatan hariannya seperti itu. Ini, iya, sorry sebelumnya kayak ini cuma buat motivasi aja buat teman-teman karena juga tujuan utama saya ke sini karena penghasilan di sini besar. Jadi, apa namanya, itu menjadi alasan utama saya buat, apa namanya, ke sini gitu. Jadi, kalau iya bisa dibilang kerja 1 bulan di Indonesia sama dengan kerja 1 hari di sini gitu. Dan itu kerjanya fisik, ya ada tekanan di tempat-tempat manapun juga ada itu kayak
beda-beda gitu. Tapi ya karena gajian segitu, habis gajian, wah kayak seneng gitu. Mau beli apapun kayak tinggal gesek, tinggal scan kayak gitu, nggak mikir lagi misal kalau, apa namanya itu, ya ini cuma buat motivasi aja teman-teman, kayak misal mau beli iPhone 16 gitu kan, kalau di Indo ya nunggu tahun depan gitu kan. Kalau di sini kayak, tunggu gajian minggu depan ya, kayak gitu. Jadi kayak, eee, semuanya itu ya bisa kita raih dengan, mudah, tapi juga jangan lupa nabung segala macem gitu, Oh, gitu jadi ya. menurut Kak Firly buat teman-teman yang emang tertarik bakal bekerja di luar negeri, selain nyiapin mental, fisik, bahasa Inggris Mhm. itu juga penting banget ya Kak ya? Iya iya, masalah apa namanya, mental fisik juga, eee, ada dan juga pressure-pressure dari sesama pekerja juga ada gitu. Karena, di sini kan juga banyak orang Indo. Kadang juga ada orang Indo yang, apa namanya, bisa diajak temenan, ada yang malah kita saling, apa namanya, kompetisi kayak gitu-gitu. Jadi, eee, apa ya, yang malah yang buat nggak enak itu bukan orang Australia di sini gitu, orang di sini Australia di sini itu, waduh, enak-enak banget gitu dan baik-baik semuanya. Terus, eee, ya sesama orang Asia kadang, aduh itu kayak more pressure kayak gitu-gitu. Agak, apa ya, yang disayangkan gitu karena kita sesama perantau, sesama imigran, malah nggak bisa bantu satu sama lain, kayak gitu. Jadi ya mental, fisik, itu harus dipersiapkan banget walaupun, memang ilmu-ilmu yang kita dapatkan di perkuliahan itu jarang digunakan, tapi, tidak nggak jadi suatu masalah, kayak gitu. Oke, so jadi buat Mhm teman-teman yang emang tertarik kerja di luar negeri bisa catat tips dari Kak Firly ya teman-teman. Mungkin itu aja sih Kak Firly. mhm. Dari aku bakal ngucapin banyak terima kasih atas semua cerita dan tips-tipsnya. Eh, Buat Pop Friends, jangan lupa untuk terus stay tune dan nonton Paprika di setiap episode selanjutnya. Dari aku, Kailila, sampai jumpa. Sampai jumpa, Kak Firly.